Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah yang terjadi pada 3 November 1998 tentang seorang remaja yang menghabisi anak kecil dan menyimpan tubuhnya di bawah tempat tidurnya selama seminggu. Anehnya, orang tua pelaku sama sekali tidak mengetahui. Polisi dan FBI pun berhasil dikelabui. Inilah rekaman 911 call dari seorang ibu yang mencemaskan putrinya hilang tanpa jejak. Miss Maddie. She goes as Madeline. What's her last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank T-O-N. When's the last time anybody saw her? What thing? How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Suatu siang, Sheila mengizinkan putri kecilnya Maddie 8 tahun untuk bermain baseball bersama Joshua 14 tahun, seorang anak tetangga yang tinggal di seberang rumah mereka. Namun sejak itu Maddie hilang secara misterius di rumahnya di Jacksonville, Florida, Amerika. Seluruh penduduk kota berpartisipasi ikut mencarinya, dan seluruh masyarakat Amerika terus menonton perkembangan beritanya di televisi. Ratusan sukarelawan dari wilayah lain juga membantu mencarikan. Wartawan dan kru kamera juga bergabung dengan mereka. Polisi sudah pasti datang dan langsung melakukan investigasi. Bahkan kepolisian Jacksonville menawarkan hadiah sebesar $100.000 Amerika, sekitar 1,5 miliar, kepada siapa saja yang bisa membawa Maddie pulang dengan selamat. Namun tidak ada tanda-tanda Maddie bisa diketahui jejaknya. Polisi juga sudah bertanya kepada Joshua, orang terakhir yang ditemui korban. Joshua mengatakan korban pulang setelah bermain baseball dengannya, dan Joshua tidak tahu keberadaannya setelah itu. Ketika polisi menggeledah rumah Joshua sore hari setelah hilangnya Maddie, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka Joshua gugur sebagai tersangka. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus hilangnya Maddie menemui jalan buntu. Akhirnya FBI turun tangan. Orang yang dicurigai pertama oleh FBI adalah Larry Grisham, ex-napi yang pernah ditahan karena melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur sekitar 20 tahun sebelumnya. Namun hasil DNA dan tes uji kebohongan tidak membuktikan, maka dia pun dilepas. FBI dan polisi tetap fokus mencari keberadaan Maddie dengan menggunakan petunjuk-petunjuk penting. Tapi usaha mereka sia-sia. Di tengah kebingungan mencari keberadaan Maddie pada tanggal 10 November, rahasia gelap sebuah keluarga terungkap. Pagi itu, Melissa Phillips, ibu Joshua, masuk ke kamar anaknya dan melihat ada genangan air di lantai. Dia mencari sumber dari mana air itu berasal, dan alangkah terkejutnya ketika melihat ada kaki kecil menyembul di ujung tempat tidur. Ketika dia membuka kasur Joshua, tubuhnya langsung gemetar. Dilihatnya tubuh Maddie yang sudah mulai membusuk. Dia segera berlari mencari kantor polisi terdekat dan melaporkannya. Joshua yang sedang berada di sekolah hari itu juga langsung ditangkap, dan beberapa jam setelah penangkapan dia mengaku telah menghabisi Maddie. Polisi pun segera menggeledah kamar Joshua. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Kaki kecil Maddie terlihat di ujung pojok tempat tidur Joshua. Stik baseball milik Maddie ada di dalam lemari Joshua, dan di laci meja ditemukan sajam. Di kamar tersebut juga ditemukan 2 botol pengharum ruangan. Dan yang lebih membuat polisi geram, mereka juga menemukan flyer hilangnya Maddie. Jadi selama FBI dan polisi sibuk mencari Maddie, dengan tenang Joshua menyembunyikan tubuh Maddie di dalam kamarnya. Yang paling membuat miris adalah tangan kecil Maddie yang juga terlihat keluar dari bawah tempat tidur Joshua. Artinya ketika tubuhnya dimasukkan ke bawah tempat tidur dalam keadaan setengah sadar, dengan sekuat tenaga Maddie berusaha melepaskan diri untuk keluar, namun usahanya gagal. Artinya saat itu dia masih hidup. Dan yang membuat masyarakat dan polisi geram, ketika ditanya tentang Maddie, Joshua dengan tenang mengatakan Maddie sudah pulang dari rumahnya dan tidak tahu keberadaannya setelah itu. Seandainya Joshua saat itu mau mengatakan apa yang terjadi pada Maddie, mungkin Maddie masih bisa diselamatkan. Berdasarkan hasil otopsi, Maddie mendapat 3 buah hempasan stik baseball di wajahnya. Lehernya luka akibat sajam, dan ada 7 luka lain di tubuhnya akibat benda yang sama. Berita tertangkapnya Joshua membuat terkejut penduduk sekitar.
Karena Joshua dikenal pendiam, anak yang tidak bermasalah. Apalagi teman-teman sekolahnya. Rasanya sulit dipercaya bahwa Joshua adalah pelaku yang selama ini dicari. Apa sebenarnya yang terjadi antara Joshua dan Maddie? Begini menurut versi Joshua. Saat itu Joshua sendirian ketika Maddie datang membawa stik baseball dan mengajaknya bermain. Meskipun agak keberatan, Joshua mengiyakan. Joshua tahu bahwa ayahnya melarang dia membawa temannya pada saat orang tuanya tidak di rumah. Ketika bermain baseball itu secara tidak sengaja, bolanya mengenai mata Maddie dan mengeluarkan cairan merah. Karena kesakitan, Maddie menangis keras. Takut ada yang mendengar, Joshua menarik Maddie ke dalam rumah. Namun tangis Maddie tambah keras. Joshua panik karena sebentar lagi ayahnya datang. Dia takut ayahnya marah jika tahu Maddie ada di rumahnya. Dalam keadaan bingung, dia mengambil tongkat baseball Maddie dan menimpakan ke wajah korban sebanyak 3 kali. Seketika Maddie pingsan. Setelah itu tubuh Maddie yang dalam keadaan pingsan disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Sore harinya suasana di rumah Maddie ramai. Banyak orang berkerumun, juga polisi datang mencari keberadaan Maddie. Joshua juga ditanya orang tua Maddie di mana putrinya itu dan mengatakan tidak tahu. Karena takut Maddie siuman dari pingsannya lalu menceritakan perbuatannya, Joshua mengambil sajam dan melukai sebanyak 7 kali dan yang paling serius di bagian leher. Setelah yakin Maddie meninggal, Joshua pura-pura sedih ikut mencari Maddie. Ketika orang tuanya pulang, Joshua berkata pada ibunya bahwa Maddie hilang. Masyarakat tentu bertanya-tanya. Tubuh Maddie ditemukan di bawah kasur seminggu setelah meninggal. Ini berarti selama seminggu Joshua tidur di atas tubuh Maddie yang sudah meninggal. Ketika hal itu ditanyakan dengan tenang, Joshua menjawab, iya. Tentu masyarakat sangat geram. Apalagi mereka tidak menyangka karena saat itu Joshua berpartisipasi mencari Maddie. Ada beberapa hal yang sulit dilogika. Joshua menarik Maddie ke dalam rumah, setelah itu menghabisinya dan menyembunyikan tubuhnya di bawah kasur selama seminggu. Bagaimana mungkin orang tua Joshua tidak curiga dengan kondisi kamar anaknya yang aneh? Dan bagaimana mungkin mereka tidak merasakan bau yang menyengat karena ada tubuh manusia yang meninggal di kamar Joshua selama seminggu? Anehnya ketika polisi menggeledah ke rumah Joshua, mereka juga tidak menemukan apa-apa. Melissa, ibu Joshua, mengatakan ayah Joshua memang tidak suka anak kecil dan tidak suka ada anak-anak yang bermain di rumahnya. Karena itu dia melarang Joshua membawa temannya, terutama saat orang tuanya tidak ada di rumah. Ayahnya juga seorang pemabuk dan kerap melakukan KDRT kepada dia dan Joshua, sehingga Joshua sangat takut kepadanya. Sayang sekali ayahnya tidak bisa melihat persidangan Joshua karena meninggal 2 tahun kemudian akibat kecelakaan. Sidang kasus Joshua pertama yang begitu mendapat perhatian publik dimulai pada tanggal 6 Juli 1999 dan hanya berlangsung selama 3 hari. Hakim memutuskan Joshua Phillips bersalah tingkat pertama menghilangkan nyawa orang lain dan jatuh hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Karena usianya di bawah 18 tahun, hukuman tidak diberlakukan untuknya. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bahwa hukuman penjara seumur hidup tidak diberlakukan untuk kenakalan remaja. Karena itu, Joshua memiliki hak untuk mengajukan persidangan ulang. Tentu saja keluarga Maddie keberatan. Persidangan ulangnya dilakukan pada tahun 2017. Joshua membela diri bahwa tindakannya itu tanpa direncanakan semata-mata karena panik dan seharusnya dia diberlakukan sebagai kasus anak remaja, bukan kasus orang dewasa. Namun keputusan hakim menguatkan keputusan sebelumnya, yaitu penjara seumur hidup. Alasannya adalah berdasarkan investigasi ditemukan fakta bahwa luka pada wajah Maddie, terutama matanya, bukan karena terkena bola baseball, tapi hentakan kuat stik baseball yang dilakukan dengan sengaja. Joshua mengatakan bahwa dia menarik tubuh Maddie dari halaman rumah ke kamarnya sampai bajunya terlepas. Tapi faktanya, baju maupun tubuh Maddie tidak kotor sama sekali. Tidak ada noda merah di halaman belakang, di ruang tamu, atau ruang lainnya di rumah itu, kecuali di kamar Joshua. Di kamar Joshua ditemukan buku-buku yang mengerikan bagaimana orang-orang yang melanggar hukum menghabisi korbannya.
Di komputernya juga ditemukan video-video yang membahayakan, bagaimana melakukan penyiksaan kepada korban di bawah umur. Dan video-video tersebut ditonton beberapa jam sebelum dia menghabisi Maddie. Ini menunjukkan bahwa dia telah terobsesi dengan konten pada video tersebut dan ingin mempraktekannya, kemudian merencanakan perbuatannya. Jadi tindakannya itu direncanakan, bukan dilakukan secara spontan seperti pengakuannya. Ibu Maddie juga mengatakan bahwa di kamar Joshua ditemukan foto Jesse, kakak korban. Ini menunjukkan bahwa Joshua telah terobsesi kepada Jesse. Foto tersebut pasti dicuri Joshua pada saat dia bermain ke rumahnya. Namun kebetulan Maddie yang datang ke rumahnya pada saat itu, sehingga dialah yang menjadi korban. Inilah foto-foto Joshua pada saat usia 14 tahun sampai dewasa. Dia menolak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Maddie. Tahun 2017 pertama kali Joshua bicara kepada publik. Dengan berlinang air mata, dia meminta maaf pada keluarga Maddie. Setelah itu menceritakan kesedihannya, penderitaannya selama menjalani masa dalam tahanan. Bahwa saat itu dia baru berusia 14 tahun, belum bisa berpikir secara dewasa. Apalagi dia kerap mendapat KDRT dari ayahnya. Tapi masyarakat menilai bahwa sebetulnya dia tidak menyatakan penyesalannya, tapi sedang mencari simpati publik agar hukumannya diperingan. Yang dieksploitasi dirinya sendiri, penderitaannya. Dia lupa bahwa Maddie dan keluarganya juga sangat menderita. Dia yakin dengan pernyataannya itu masyarakat akan bersimpati. Joshua terindikasi penderita grandiose delusion. Dia merasa lebih berkuasa, lebih hebat, lebih cerdas, serta meyakini bahwa dirinya telah melakukan suatu hal yang luar biasa dengan mempraktekkan apa yang dilihatnya dalam konten video. Seseorang yang adiktif dengan konten video berbahaya bisa terkena gangguan mental tersebut. Joshua tetap berupaya meminta keringanan hukuman. Pada tahun 2023 nanti dia mendapat hak untuk persidangan ulang. Sekian dulu guys. Semoga kita mendapat hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.